Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Bukan banteng namanya kalau ciut. Bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Yang pertama adalah pilihan partai. Ini data per awal Oktober 2023. Pertama, secara umum tidak terlalu kelihatan ada dinamika, kecuali ada beberapa partai yang mengalami penguatan. Nanti saya akan tampilkan data trennya. Tetapi per hari ini, PDI Perjuangan mendapatkan dukungan 22,3%, Gerindra 16,9%, Golkar ya itu 9,1%, PKB 8,1%, Nasdem 6,9%, PKS 5,7%, PAN 4,5%. Ya, Demokrat 4,3%. Kita bisa simpulkan bahwa ada beberapa partai yang secara statistik cukup aman, lolos di atas PT 4%, tetapi ada beberapa partai yang kita harus tunggu karena masih ada undecided 15,1%. Nah, tetapi ada beberapa perkembangan menarik ya. Pertama, PDI Perjuangan kalau kita lihat data trennya itu sedikit mengalami penurunan. Pertama, apa alasan memilih partai-partai tadi? Ini pertanyaannya spontan, jadi terserah responden jawab apa gitu ya. Jadi setelah mereka punya preferensi partai, kita tanya apa alasan memilih. Ada 19,3% pemilih yang menjawab bahwa mereka memilih partai-partai tadi karena terbiasa. Itu 19,3%. Lalu kita cross siapa pemilih di Indonesia yang cenderung memilih karena faktor kebiasaan, faktor loyalitas ya, karena udah biasa milih partai itu. Dan kalau kita cek di situ, paling besar mereka yang memilih karena faktor ini adalah PDI Perjuangan. Kemudian P3, meskipun base-nya kecil, tetapi banyak pemilih P3 yang memilih P3 karena faktor kebiasaan memilih partai tersebut. Kemudian PKB. Nah, ini umumnya memang partai-partai lama. Golkar juga tinggi, 44,7%. Base-nya 19,3%, dan kita punya data multi-years ya. Mereka yang memilih karena faktor kebiasaan ini cenderung turun dari waktu ke waktu. Jadi makin lama pemilih loyal semacam ini tuh makin turun. Nah, yang menarik untuk PDI Perjuangan, alasan terbesar kedua memilih PDI Perjuangan itu karena suka sama Presiden Jokowi. Jadi artinya kita bisa simpulkan Presiden Jokowi punya kontribusi elektoral yang sangat besar buat PDI Perjuangan, dan tanpa mengurangi rasa hormat ya, memilih PDI Perjuangan karena alasan spontan suka dengan Ibu Mega itu hanya 4%. Jadi bagaimana kelanjutan elektoral PDI Perjuangan kalau misalnya hubungan PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi merenggang terkait dengan Pilpres, seolah-olah dikesankan bahwa Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan sedang tidak baik-baik saja. Nah, apa implikasinya buat PDI Perjuangan, dan apa juga implikasinya buat Pak Jokowi kalau tidak mendapatkan sokongan dari PDI Perjuangan? Karena PDI Perjuangan bagaimanapun partai terbesar di Indonesia, dan implikasi kedua belah pihak terkait dengan hubungan yang tidak sedang baik-baik saja tadi itu tentu berimplikasi bukan hanya pada salah satu pihak tetapi pada kedua. Nah, untuk Gerindra 53% orang yang memilih Gerindra itu ya karena suka Pak Prabowo. Kemudian untuk Nasdem relatif menyebar ya alasan memilih Nasdem. Untuk PKS alasan apa ini? Maka karena partai Islam PKS. P3 juga demikian. Jadi ini alasan-alasan spontan. Ini yang tadi saya sampaikan, ini ada tren penurunan PDI Perjuangan. Nah, apakah ini berkaitan dengan isu memanasnya hubungan tadi ya, terkait dengan Pilpres atau tidak? Saat yang sama ketika PDI Perjuangan menurun, Gerindra naik cukup tajam. Jadi selisih kedua partai besar ini itu hanya 5%, padahal margin of error kita 2,9% plus minus. Artinya ya cukup sempit, cukup tipis ya perbedaan keduanya. Sementara partai lain yang mengalami penguatan adalah Nasdem. Ini menarik nih ya. Nasdem menguat, termasuk PKB juga sedikit menguat. Golkar ini sudah single digit. Nah, yang menarik adalah Demokrat mengalami tren penurunan sejak mengumumkan capresnya Pak Prabowo. Apakah ada sedikit penolakan dari basis Demokrat ya, karena Demokrat selama ini mengeluarkan narasi perubahan, tetapi setelah diumumkan capres yang membawa narasi keberlanjutan, Partai Demokrat trennya dua survei terakhir cenderung turun. Yang naik Nasdem
Nah, apakah sebagian pendukung Demokrat pindah ke Nasdem karena Nasdem masih konsisten membawa narasi perubahan dengan mengusung Anies, ataukah ada sebab lain? Yang menarik juga, meskipun kecenderungan ini sudah kita tangkap beberapa waktu lalu, adalah tren penguatan PAN. Ini trennya untuk pemilih ketiga capres berdasarkan basis 2019. Pemilih Pak Prabowo yang datang dari basis Pak Jokowi Kiai Ma'ruf itu sedikit naik dibanding survei bulan lalu. Ya. Sekarang ada hampir 30% basis Pak Jokowi yang sudah memilih Pak Prabowo. Sebagian besar masih memilih Mas Ganjar, dan makin sedikit memilih Pak Jokowi yang melirik Mas Anies. Ya, jadi itu. Nah, tentu makin menarik drama politik ke depan. Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Apakah makin menarik basis Pak Jokowi untuk memilih Pak Prabowo, ataukah tidak ada efeknya? Nah, itu kita perlu uji. Nah, yang sebelah kanan adalah basis pendukung lama Pak Prabowo Sandi, dan kita lihat pilihan mereka terkait tiga capres. Ada indikasi Pak Prabowo makin lama makin mendapatkan dukungan dari basis lamanya lagi. Ya, ada kenaikan dibanding survei sebelumnya. Sekarang udah hampir 56% pemilih lamanya itu sudah balik ke kandang. Tetapi masih ada 35,2% pemilih lama Pak Prabowo yang masih memilih Mas Anies, meskipun trennya belakangan agak turun. Pemilih Mas Ganjar yang berasal dari basis lama Pak Prabowo itu masih sangat kecil. Nah, ini simulasi pasangan, lagi-lagi surveinya sebelum pendaftaran dan sebelum Mas Ganjar menetapkan Pak Mahfud MD sebagai cawapresnya. Jadi makanya kita masukkan beberapa nama yang waktu itu muncul di perbincangan, bahwa Mas Ganjar mungkin saja sama Andika, sama Hovifah, sama Mahfud MD, sama Sandiaga Uno, sama Ridwan Kamil. Kita tanyakan itu. Untuk Mas Anies, karena sudah diumumkan beberapa waktu lalu, itu untuk Pak Prabowo bukan hanya Gibran yang kita uji ya. Yang warna biru ini adalah elektabilitas 3 nama tanpa pasangan. Sementara yang warna hijau adalah simulasi pasangan. Saya kalau Ganjar Mahfud simulasinya, meskipun surveinya dilakukan sebelum pengumuman Ibu Mega bahwa Mahfud MD jodohnya Mas Ganjar, tetapi ya polanya nggak berubah. Meskipun Pak Mahfud MD sedikit lebih tinggi ya, secara absolut suaranya kalau dipasang dengan Mas Ganjar dibanding kalau Mas Ganjar berpasangan dengan Andika atau Hovifah. Tetapi secara umum Pak Prabowo masih unggul, meskipun lagi-lagi ini survei awal Oktober, masih ada waktu 4 bulan sampai Februari 2024, dan melihat peta hari ini tidak ada satupun calon yang dapat 50% persatu. Artinya pertarungan dilanjutkan ke putaran kedua yang akan dijadwalkan di bulan Juni. Jadi overall kita bisa sampaikan selisih juga tidak signifikan, kurang lebih 5%-an. Sementara margin of error itu kurang lebih kalau mau aman ya di atas 6%. Jadi artinya dengan simulasi pasangan ini tidak ada satupun calon yang jangankan dapat 50% ya, dapat 40% saja enggak. Dan Anies Baswedan, lagi-lagi saya harus katakan, masih ada peluang untuk menciptakan kejutan. Jangan lupa gitu ya, masih ada swing voters 24-25%, undecided 6-8%. Jadi jangan pernah underestimate Mas Anies. Nah, ini Pak Prabowo mengalami tren positif di Sumatera, Mas Ganjar trennya turun, Mas Anies juga demikian. Tapi tren penurunan Pak Ganjar selupnya lebih besar ya, lebih negatif ya, timbang Anies Baswedan di wilayah Sumatera. Yang sebelah kanan rata-rata ya, supaya lebih halus ya, kita rata-ratain gitu ya. Dan lagi-lagi sama kesimpulannya ya, Pak Prabowo mengalami penguatan di Sumatera. Nah, kemudian ini tren di Sumatera Utara, karena ada oversample, kita bisa lihat khusus Sumatera Utara, trennya sama, ngipas ya antara Mas. Jadi ada indikasi pemilih Ganjar di Sumatera Utara mulai beralih ke Pak Prabowo, sementara basis Anies cenderung stabil. Kemudian ini di wilayah Sumatera Selatan, sama polanya, suara Mas Anies itu turun, yang warna biru ini penurunannya lebih tajam, tapi tren penurunan juga terjadi di Ganjar, sementara Pak Prabowo mengalami kenaikan. Lampung, tim Lampung dari 3 capres, partai-partai mohon disimak ya. Ini hasilnya begini, Pak Prabowo udah crossing ya. Sebelumnya di survei oversample kami sebelumnya, yang pemenangnya adalah Ganjar, sekarang pemenangnya adalah Prabowo Subianto. Bagaimana dengan Banten? Banten demikian ya. Jadi sejak
beberapa bulan lalu Banten sudah diambil alih, awalnya Anies, sekarang udah penguasanya Prabowo Subianto. Sementara Mas Ganjar dibanding Juni ada tren kenaikan dari 14,9 jadi 25%. DKI Jakarta penguasanya masih Mas Anies tapi trennya stagnan. Sementara Pak Prabowo meskipun tertinggal di peringkat ketiga tapi trennya positif. Kemudian untuk wilayah Jawa Barat, ya Jawa Barat demikian. Pak Prabowo ada kenaikan dibanding bulan lalu, ya, tetapi kenaikannya hanya 3%. Mas Anies juga naik, Mas Ganjar turun. Jateng DIY ini gabungan 2 provinsi, hasilnya demikian. Mas Ganjar masih unggul jauh. Jawa Tengah ada kenaikan Pak Prabowo tetapi masih jauh mengejar Mas Ganjar, meskipun Mas Ganjar trennya sedikit turun dibanding bulan lalu. Kemudian Jawa Timur penguasanya masih Mas Ganjar Pranowo, Pak Prabowo stagnan. Demikian juga dengan perolehan Mas Anies. Bagaimana dengan Sulawesi Selatan? Sulawesi Selatan kami nggak punya data trennya. Ini survei terakhir, Prabowo unggul, meskipun belum mencapai 50% susul Mas Anies. Mas Ganjar sangat tidak kompetitif di Sulawesi Selatan. Bagaimana dengan head to head? Karena tidak ada satupun calon yang menang satu putaran, maka dengan asumsi survei hari ini ada 2 nama teratas yang masuk di putaran berikutnya. Jika pemilu diadakan awal Oktober, maka kalau head to head Ganjar versus Pak Prabowo unggul signifikan, selisih 13%, ya 51,5 dibanding 37,8%. Jadi ini waktu bulan Agustus ya kita sampaikan, waktu itu selisih 4% menipis, kita rilis. Sekarang selisih Pak Prabowo dengan Ganjar melebar, kita juga rilis. Gitu. Cek di sini. Nah, mungkin pertanyaannya dari mana suara Pak Prabowo? Tadi dari basis Mas Anies paling banyak larinya ke Pak Prabowo, bukan Mas Ganjar. Ini kalau Anies versus Pak Prabowo, unggulnya lebih signifikan, trennya bisa sekalian bisa cek sebelah kanan. Ini kalau misalnya Mas Anies versus Ganjar Pranowo dengan asumsi misalnya Pak Prabowo mengalami pelemahan beberapa bulan ke depan dan seandainya yang masuk putaran kedua Ganjar versus Anies, Mas Ganjar unggul. Nah, ini variabel apa yang diinginkan oleh publik? Mayoritas menginginkan figur presiden seorang yang jujur, bisa dipercaya, bersih dari korupsi, 49%. Yang kedua adalah perhatian sama rakyat. Itu 2 variabel utama, yang lain kecil-kecil. Kemudian kita cross, mereka yang jujur, bisa dipercaya, bersih dari korupsi, 38 diantaranya memilih Ganjar Pranowo, 34,5% memilih Prabowo Subianto, 22,6% memilih Mas. Perhatian sama rakyat, 38% memilih Mas Ganjar. Ratu, saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Dan beliau punya rekam jejak, tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Saya ingin sampaikan kepada seluruh keluarga besar Nahdlatul Ulama, ya ayyuhan nahdawiyun, idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Insyaallah Nahdlatul Ulama juga tidak akan pernah jauh-jauh dari Ganjar Mahfud. Sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, NU layak berkontribusi untuk masyarakat internasional. Dan pemerintah sangat menghargai upaya PBNU untuk ikut membangun peradaban dunia yang lebih baik dan lebih mulia. Sebagai organisasi Islam yang mengakar kuat di masyarakat, NU telah menjaga ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan, dalam menghadapi hantaman gerakan-gerakan radikal, termasuk menjaga diri dari
politik identitas dan ekstremisme. Berkerut wajahnya, putih rambutnya. Itulah sinyal dukungan terbaru dari Presiden Jokowi terkait Capres 2024 di hadapan ribuan pendukungnya. Jokowi memberi arahan penampilan fisik seperti apa yang menjadi ciri pemimpin yang selalu memikirkan rakyat. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.